Halo, perkenalkan nama saya Rudi Kusumajaya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara dan juga merupakan bagian dari tim website aplikasi Utapis. Nah, berikut adalah tampilan mengenai landing page dari aplikasi web Utapis. Jadi berikut adalah halaman pertama yang akan pertama kali kita lihat ketika kita pertama kali mengakses aplikasi web Utapis. Nah, di landing page ini terdapat bagian untuk melakukan login dan juga penjelasan singkat mengenai apa itu aplikasi Utapis. Begitu. Lanjut ke bagian halaman login saja. Nah, jadi aplikasi web Utapis ini memiliki tiga aktor utama, yaitu reporter, editor, dan juga admin. Di mana reporter tuh bertugas untuk melakukan input berita atau memasukkan berita. Lalu editor itu berfungsi sebagai untuk melakukan editing atau pemeriksaan terhadap berita, dan juga admin sebagai otoritas tertinggi dari aplikasi web Utapis. Nah, kita coba untuk login sebagai reporter terlebih dahulu. Nah, berikut adalah halaman dashboard, yaitu halaman pertama yang akan pertama kali kita lihat ketika kita mengakses aplikasi web Utapis sebagai reporter. Nah, di halaman dashboard ini berisi tentang data-data yang dapat berguna untuk reporter seperti artikel yang telah dikumpul oleh reporter itu sendiri, lalu jumlah artikel dari reporter yang sudah disetujui, dan juga artikel yang masih dalam proses editing oleh editor, serta terdapat chart untuk distribusi kategori berita. Nah, lanjut ke halaman berikutnya yang dapat kita akses melalui sidebar. Nah, berikut adalah halaman untuk melakukan input berita. Jadi di sini reporter dapat melakukan input atau menulis berita di halaman ini dengan memasukkan judul, kategori, dan juga isi berita. Untuk judul berita, pilih kategori, lalu isi beritanya. Lalu setelah melakukan memenuhi semuanya dengan menulis judul, kategori, dan juga isi berita, kita dapat menekan button kirim untuk melakukan pengiriman atau pengumpulan. Lalu berikutnya akan muncul alert, berita berhasil dimasukkan, yang artinya berita sudah berhasil kita kumpul. Kan untuk apakah beritanya sudah berhasil dimasukkan melalui halaman riwayat. Nah, jadi di halaman riwayat ini berisi tentang artikel-artikel yang telah dikumpul oleh reporter tersebut. Nah, seperti yang dilihat, artikel yang telah kita kumpul sebelumnya sudah masuk ke halaman riwayat, yang artinya artikel tersebut sudah berhasil di-input. Lalu berikutnya ada halaman akun saya. Jadi di halaman akun saya ini, reporter dapat melakukan modifikasi data diri berupa nama, email, dan juga nomor telepon. Sini kita coba untuk mengubah emailnya, tambahkan satu jadi testreporter1@gmail.com, lalu klik button simpan. Nah, akan ada alert box berupa informasi akun berhasil diubah, yang artinya informasi akun yaitu emailnya sudah berhasil diubah. Lalu kita juga dapat melakukan ubah kata sandi. Nah, yang sebelumnya kata sandinya 9 digit, kita ubah menjadi 6 digit. Oke. Setelah kita klik, kita langsung coba saja. Eh, Coba password masukkan 6 digit. Nah, berhasil. Nah, berikut adalah eh, jadi kita sudah berhasil melakukan ubah kata sandi. Gitu. Nah, lanjut kita ke aktor kedua, yaitu editor. Sorry. Oke. Jadi di sini untuk editor juga sama. Jadi di sini kita ada halaman dashboard berupa total artikel yang telah terkumpul, total artikel yang sudah disetujui, dan juga total artikel yang masih dalam proses. Lalu juga ada distribusi mengenai kategori berita yang ditulis oleh para jurnalis. Lalu lanjut kita ke halaman approval. Nah, jadi di halaman approval ini berisi tentang artikel-artikel yang telah dikumpul oleh para reporter yang statusnya masih pending. Jadi di mana status pending ini berarti bahwa artikel ini masih dalam proses pemeriksaan atau masih belum diperiksa oleh reporter.
coba contoh satu saja, kita lihat. Nah, contoh di sini ada judul berita, di sini juga kita bisa melakukan pengeditan. Lalu di sini ada klik button tapis untuk melakukan pemeriksaan melalui machine learning-nya. Nah, nanti apabila kita klik, nanti akan ada muncul output untuk penapisannya. Penapisan yang penapisannya dalam berupa sintaksis kalimat. Jadi di sini ada keterangannya, warna hitam itu artinya tidak ada kesalahan sintaksis kalimat, dan yang warna merah berarti kalimat tersebut terdapat kesalahan sintaksis. Nah, di sini seperti yang dilihat tidak ada kesalahan sintaksis. Lalu untuk konjungsi, di sini warna hitam itu ditandakan kata tersebut bukan konjungsi, lalu kata yang ditandai dengan font yang diubah menjadi warna hijau itu artinya merupakan konjungsi, dan warna merah itu artinya terdapat kesalahan penggunaan kata konjungsi. Dan di sini terdapat ada dengan dan agar ini merupakan dideteksi sebagai kesalahan penggunaan konjungsi. Gitu. Lalu untuk pemilihan kata, di sini juga ada keterangannya, yaitu warna hitam itu tidak ada kesalahan dan warna merah itu terdapat kesalahan. Gitu. Oke. Lalu kita apabila ada button klik button selesai, nah fungsi untuk melakukan klik button selesai ini adalah menyelesaikan proses edit. Jadi yang sebelumnya artikel yang sebelumnya statusnya masih pending, apabila kita klik button selesai, akan dinyatakan sebagai artikel tersebut sudah melalui lolos seleksi untuk proses pengeditan oleh editor. Di sini juga ada akun saya seperti yang sebelumnya, itu ada dapat melakukan editing untuk data dirinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke aktor ketiga, yaitu admin. Oke, untuk admin, halaman dashboardnya sama seperti untuk editor sebelumnya, berupa total artikel terkumpul, artikel disetujui, dan juga artikel yang masih dalam proses, serta terdapat distribusi kategori berita. Oke, untuk admin ini kita dapat melakukan sebagai otoritas tertinggi, dia dapat melihat daftar akun karyawan, lalu juga dapat melihat daftar berita, lalu juga admin ini dapat membuat pengguna baru. Contoh saja di sini data diri, gmail.com. Di sini juga kita dapat melakukan dapat langsung memilih perannya, apakah saya ini editor, reporter, atau admin. Kita contoh, kita masukkan perannya sebagai editor. Lalu kita klik daftar. Nah, nanti akan ada muncul akun berhasil dibuat, yang artinya akun dari akses sudah berhasil dibuat. Nah, berikut adalah akun yang sudah berhasil kita buat. Begitu. Oke, mungkin sekian itu aja dimulai dari aplikasi Web Database. Terima kasih.